Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati pemirsa yang rahmati Allah. Alhamdulillah, mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang telah diberikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salatullah dan salamullah mudah-mudahan selalu dan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang rahmati oleh Allah, ada seorang ulama besar, ulama sufi. Dari besarnya ulama ini, dunia barat, dunia timur mengenalnya. Beliau juga memperoleh predikat Hujjatul Islam. Beliau adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali, yang terkenal dengan sebutan Imam Ghazali. Beliau pernah berfatwa dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Inna fasadal qulubi an sittati asya. Sesungguhnya hancur dan binasanya hati seseorang itu terletak pada 6 sikap gaya hidup manusia. Hati seseorang akan hancur, akan binasa sehingga tertutup dari kebenaran orang lain. Karena hati sudah rusak. Hatinya sudah kaku, tidak mau menerima saran orang lain. Sekalipun toh saran itu akan datangkan kemanfaatan dirinya dalam hidup dan kehidupan. Faktor yang pertama yang bisa menyebabkan demikian itu adalah ayatanima birraja'it taubah. Mereka sengaja melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berkeyakinan besok ketika tua akan tobat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh manusia yang hidup di muka bumi ini melakukan berbagai macam pelanggaran kepada Allah, dan dia berkeyakinan besok ketika saya sudah tua akan kembali kepada Allah. Ketika ia muda melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, mereka tahu bahwa apa yang ia lakukan itu dikutuk oleh agama, dilarang agama, negara dan bangsa. Dia berkeyakin besok saya ketika usia 40 tahun, besok saya ketika usia 50 tahun, 60 tahun akan tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu contoh, kita tahu bahwa yang namanya narkoba
narkoba itu bisa menghancurkan masa depannya. Narkoba itu bisa menghancurkan keluarganya. Mereka tahu, tapi mereka lakukan dengan unsur sengaja. Begitu pula minum minuman keras. Mereka tahu bahwa orang yang minuman keras itu akan mabuk, akan menghancurkan keluarganya. Tapi mereka lakukan dengan unsur sengaja, mumpung masih muda. Besok ketika sudah tua, saya akan tobat, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang rahmati oleh Allah, soal tobat, soal kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu nggak usah ditunda-tunda, karena kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Karena yang namanya ajal, yang namanya mati itu tidak mengenal usia. Masih muda atau sudah tua, sakit atau sehat. Boleh jadi orang itu saat ini bisa berjalan-jalan, bisa bermusafahah, bisa bersenda gurau. Kadang-kadang kita tidak tahu ajal dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang rahmati oleh Allah. Kemudian faktor yang nomor 2 yang bisa menyebabkan hati seseorang itu kaku. Hati seseorang itu tertutup dari kebenaran orang lain. Di antara yang nomor 2 adalah wa yata'allamunal uluma wa la ya'maluna biha. Mereka mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, akan tetapi wa la ya'malun, mereka tidak mampu menerjemahkan dalam bahasa perbuatan. Kalau berbicara tentang teori, muluk-muluk berbicara tentang teori, Masya Allah, luar biasa. Tapi soal aplikasi, soal menerjemahkan dalam bahasa perbuatan ini nol. Kalau berbicara tentang ilmu, Masya Allah, zaki, hebat, luar biasa. Akan tetapi dalam terjemah dalam bahasa perbuatan ini nol. Kita ingat pepatah Arab menyampaikan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmunya segudang, ilmunya setumpuk, tapi tidak diterjemahkan dalam bahasa perbuatan, itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Al ilmu bila amalin kan nahli bila asalin. Ilmunya banyak, akan tetapi tidak bisa melakukan dalam bahasa perbuatan, itu bagaikan lebah yang tidak bermadu. Sekali lagi, yang bisa menyebabkan hati seseorang itu rusak, hancur, dan binasa adalah
Mereka mempelajari berbagai macam disiplin ilmu, akan tetapi dia tidak mampu menerjemahkan dalam bahasa perbuatan. Pemirsa yang rahmati oleh Allah. Kemudian faktor yang nomor 3 yang menyebabkan hati seseorang itu hancur. Hatinya sudah tertutup dari kebenaran orang lain, padahal kritikan itu akan datangkan kebaikan dalam hidup, dalam kehidupan. Yang bisa dapatkan seperti itu adalah wa idza amilu la yakhlisun. Apabila beramal, apabila berbuat, apabila beribadah, la yakhlisun, tidak dibarengi ikhlas, tidak dibarengi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka melakukan perbuatan itu tidak karena Allah. Mereka melakukan perbuatan, ia mau beribadah, ia mau beramal, akan tetapi hanya ingin memperoleh sanjungan dari orang lain. Ia membaca Al-Quran, tujuannya hanya agar orang lain mau menyanjung mereka. Oh, bacaan Al-Qur'annya bagus. Ia mau jamaah, sregep jamaahnya hanya ingin agar orang lain mengatakan, oh si A itu sregep jamaahnya, bukan karena Allah. Beribadah orientasinya hanya ingin memperoleh pujian dari orang lain, hanya ingin memperoleh sanjungan dari orang lain. Padahal disebutkan dalam sebuah kitab Minahus Saniyah, di sana menyebutkan ar-riya wa huwa syirkun khafiyun wallahu la yaqbalu amalal mura'id. Perbuatan yang dilakukan bukan karena Allah itu merupakan perbuatan syirik yang samar. Sampai kapanpun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima amalnya orang-orang yang pamer. Perlu kita ketahui bersama bahwa orang itu mau menyanjung kita, orang itu mau memuji kita, itu apabila ada yang ingin diharapkan. Tapi sebaliknya, apabila manusia satu sama lainnya sudah tidak mampu memberikan kontribusi, sudah tidak mampu memberikan harapan, maka apa itu yang namanya pujian, apa itu yang namanya sanjungan akan hilang begitu saja. Pemirsa yang rahmati oleh Allah. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan hati kita ini hancur, hati kita ini rusak, adalah wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Kita ini tiap saat makan rezeki Allah. Kita ini tiap saat mencari rezeki Allah, akan tetapi wala yaskurun,
kita tidak mampu mensyukurinya. Padahal di dalam sebuah kitab menyebutkan bahwa syukur itu ada dua macam, imma bil lisan wa imma bil jawarih. Rata-rata di antara kita ini hanya bersyukur dalam bahasa lisan saja. Ketika kita memperoleh kenikmatan, kita mengucapkan alhamdulillah. Hanya sampai di sini saja. Padahal ada terusnya asyukru naw'ani imma bil lisan wa imma bil jawarih. Syukur yang pertama kita ini dengan lisan, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua adalah bersyukur dengan anggota badan. Ketika kita memperoleh kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala spontanitas, langsung kita sujud syukur mengucapkan alhamdulillah dapat rezeki. Alhamdulillah kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Tapi harus kita lanjutkan syukur yang nomor dua bil jawarih, dengan anggota badan. Kita diberikan rezeki yang melimpah, kemudian kita bersedekah, kemudian kita zakati, kita berikan orang lain. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan itu untuk ibadah, untuk qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat. Itu tanda bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh manusia yang hidup di muka bumi ini. Mulai pagi sampai siang, siang sampai petang, bahkan petang sampai malam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang pulang dengan safrul yaden, dengan tangan hampa, tangan kosong. Maka dari itu kecongkaan ilmiah itu harus kita jauhkan dari pikiran kita. Walaupun toh sebenarnya kita punya latar basic pendidikan sarjana ekonomi, walaupun toh kita ini punya keahlian, punya skill, punya keprofesionalan, akan tetapi rezeki yang selama ini kita miliki apapun bentuknya itu datang semata-mata anugerah fadl dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa ya rahmatullah Allah. Kemudian faktor yang nomor 5 yang menyebabkan hati seorang itu hancur adalah wa'id finuna mautakum wala ya'tabirun. Kita ini sering bertakziah, bahkan ikut sampai ke makbarah. Paling tidak ketika kita ada orang yang meninggal dunia, kita takziah, kemudian kita ikut ke kuburan, bahkan ikut menanam mayat. Paling tidak dengan kita ini hadir di makbarah bertakziah, paling tidak bisa mengurangi pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa ya rahmati oleh Allah. Kemudian faktor yang nomor 6 yang menyebabkan hati kita ini hancur binasa adalah
wala yardzauna bi qismatillah. Kita ini tidak pernah ridho, tidak pernah ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, merasa kurang dan merasa kurang. Kalau dalam diri kita ada sifat yang namanya kurang, ketika orang lain memperoleh kenikmatan, merasa iri. Ketika orang lain diberikan rezeki yang lebih, iri. Bahkan dalam dirinya punya anggapan kenapa orang lain itu tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, diberi kemudahan oleh Allah. Sedangkan mereka mengatakan apa yang tidak pernah aku lakukan, sholat 5 waktu cukup, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, bahkan sholat duha, katanya sholat ekonomi. Tapi merasa kurang. Ini namanya wala yardzauna bi qismatillah. Tidak pernah ikhlas atas panduman Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari 6 sikap hidup manusia, sehingga hari-hari kita selalu dan senantiasa diberi ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.